Bougainville adalah jenis tanaman yang banyak disukai orang-orang ya teman-teman, dan juga banyak dikoleksi sebagai penghias rumah dan juga penghias taman. Ini dikarenakan keindahan bunga dan variasi atau ragam warnanya sangat banyak teman-teman. Tidak heran tanaman ini sangat disukai. Dan bougainville juga di saat berbunga sangat awet sehingga tahan lebih dari 1 bulan ya teman-teman. Namun tidak jarang tanaman bougainville ini tidak mau dalam beberapa kasus tidak berbunga dengan lebat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi video buat teman-teman bagaimana cara saya merangsang pertumbuhan bunga pada bougainville yang saya pelihara atau yang saya bibitkan ini ya teman-teman. Dan ini adalah bougainville yang saya perbanyak dengan cara pencangkokan. Namun di sini saya tidak membagikan cara bagaimana saya mencangkok, tetapi di video selanjutnya ya teman-teman. Di video ini saya akan berbagi bagaimana cara saya untuk merangsang atau melakukan pembungaan pada bougainville. Nah, ini contohnya teman-teman bougainville yang sudah saya lakukan program pembungaan, dan ini adalah hasil cangkokan sendiri. Dan ini potnya cukup kecil ya teman-teman, tapi bunganya cukup lebat. Dan untuk video pembuatan potnya sudah saya bagikan ya teman-teman, bisa teman-teman cek di video De Borneo yang lainnya. Dan ini bougainville sudah berusia 3 bulan setelah penanaman dari hasil cangkokannya teman-teman. Teman-teman bisa melihat biarpun pohonnya kecil tapi bunganya cukup lebat. Nah, ini contoh teman-teman, banyak bakalan-bakalan bunga yang akan tumbuh atau muncul nih dari setiap dahan-dahan di tanaman bougainville saya ini teman-teman. Kita memasuki ke cara atau cara pembungaan pada bougainville saya ya teman-teman. Nah, ini contoh yang akan saya gunakan teman-teman. Hal pertama yang kita lakukan, kita bersihkan rumput yang ada di seputaran tanaman kita teman-teman. Contohnya di sini bougainville saya yang saya tanam dalam pot, saya bersihkan dan saya buang rumput-rumput agar penyerapan nutrisi buat tanaman bisa terserap sempurna. Nah, ini pernah saya lakukan pruning, sudah saya lakukan pruning maksud saya teman-teman. Saya rontokkan daun-daunnya, dan ini akan saya lakukan pemrograman pembungaan teman-teman. Nah, ini contoh pruning ya teman-teman. Kita buang daun-daun di sepanjang dahan atau ranting ada pada bougainville ini. Jadi tahap pertama teman-teman lakukan pempruningan, kedua bersihkan rumput-rumput, dan yang ketiga kita lakukan pemangkasan atau pemotongan pada dahan atau di setiap pucuk-pucuk pada bougainville kita ini. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan pemotongan menggunakan gunting ini ya teman-teman. Untuk pemotongannya sendiri teman-teman bisa melakukan pemotongan dengan jarak sekitar 30 cm dari pucuknya teman-teman, atau di bawah dari bekas bunga yang pertama. Ini contoh teman-teman, jadi sekitar 30 cm kita buang, dan maksud agar tanaman bougainville ini akan memunculkan tunas-tunas baru lagi ya teman-teman. Dan tunas-tunas baru itu yang akan membawa bakalan-bakalan bunga. Jadi kita pangkas. Nah, ini contoh teman-teman yang sudah kita pangkas dan juga sudah kita pruning juga nih teman-teman. Nah, di sini contoh ya teman-teman. Jadi setiap hasil pangkasan dia akan memunculkan 1 atau 2 tunas baru lagi teman-teman.
Nah ini contoh teman-teman. Nah contoh tunas baru ini dia akan langsung mengeluarkan bakalan-bakalan bunga teman-teman. Nah ini saya potong dulu ya teman-teman biar agak lebih jelas sebang sedikit daunnya. Nah ini tunas baru hasil dari pemotongan kemarin teman-teman, atau 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu teman-teman saya lakukan pemotongan. Setelah itu akan muncul tunas baru yang langsung membawa bakalan bunga. Perlu teman-teman ingat, untuk pembungaan ini teman-teman harus usia tanaman bougainville ini minimal sudah tua ya teman-teman, atau sudah siap berbunga. Dan ini tanaman saya ini adalah hasil cangkokan, jadi dia sudah siap untuk melakukan pembungaan. Dan ini juga tanaman bougainville saya yang lainnya teman-teman, ini juga hasil cangkokan teman-teman, tetapi dia langsung bisa berbunga dengan lebat setelah 2 bulan pemindahan ke dalam pot ini. Apabila teman-teman melakukan pempruningan atau pemangkasan pada tanaman bougainville yang masih muda atau yang kita tanam dari stek, maka yang akan muncul bukan bunga ya teman-teman, tetapi tunas-tunas atau membentuk tunas-tunas baru teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk beberapa bulan kemudian teman-teman bisa melakukan pemangkasan lagi untuk membentuk percabangan-percabangan baru teman-teman. Dan setelah teman-teman melakukan pemangkasan pada bibit yang muda itu, 6 bulan kemudian dia bakalan memunculkan tunas-tunas baru lagi ya teman-teman. Jadi untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah teman-teman membersihkan rumput-rumput di seputar tanaman bougainville teman-teman. Yang kedua, lakukan pempruningan atau pengurangan daun pada setiap dahan-dahannya ya teman-teman. Ini akan saya lakukan pruning, tapi ini sudah saya lakukan pruning teman-teman, dan sudah saya pangkas juga sebenarnya. Cuma untuk contoh saja yang ada di video ini ya teman-teman. Dan untuk tahapan-tahapannya sudah saya jelaskan. Nah teman-teman bisa melihat hasil dari pemangkasan ini teman-teman. Ini saya pangkas beberapa hari yang lalu teman-teman. Kita pangkas saja teman-teman contoh. Nah kita pangkas di ujung-ujung pucuk atau di bawah bekas bunga bougainville ini ya teman-teman. Jadi kita pangkas setelah bunganya rontok kurang lebih 25 hari ya teman-teman, proses bunga bougainville ini. Jadi setelah 25 hari rata-rata bunga-bunga pada bougainville ini akan rontok. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah 25 hari setelah berbunga teman-teman lakukan pemangkasan agar proses perontokannya lebih cepat ya teman-teman, dan proses pertumbuhan tunas baru akan lebih cepat. Ini tanaman di sebelahnya teman-teman yang sudah saya lakukan pemotongan 2 atau 3 minggu yang lalu. Bisa teman-teman lihat bekas hasil potongannya. Jadi setelah itu akan muncul atau bermunculan tunas-tunas baru yang membawa bakalan bunga. Dan bunga ini sangat awet teman-teman. Setelah pemangkasan muncul tunas baru, setelah itu muncul lagi tunas-tunas baru, sehingga bisa dikatakan tanaman bougainville saya ini tidak putus berbunga ya teman-teman. Yang penting tanaman ini cukup mendapat asupan matahari. Jadi tanaman ini kita taruh di bawah terik matahari
minimal 75% ya teman-teman setiap harinya, karena jenis tanaman ini tidak membutuhkan terlalu banyak air dan juga tidak suka berbunga kalau kita taruh di tempat yang teduh. Demikian teman-teman video Daya Borneo kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang belum terlalu dimengerti oleh teman-teman. Silahkan teman-teman berbagi pengalaman di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel Daya Borneo dengan cara like, share, komen, serta subscribe video Daya Borneo. Sampai bertemu lagi ya teman-teman pada video Daya Borneo selanjutnya. Bye bye.